Selain juga berbondong-bondong untuk mengajukan PK para terpidana, nampaknya juga ini akan melaporkan Ibtu Rudiana terkait penganiayaan dan juga keterangan palsu. Kita akan membahas mengenai hal ini dan kemarin juga kita tahu sudah ada pemeriksaan oleh tim khusus ya terkait kasus kematian Vina dan juga Eki. Kita akan membahas dengan Irjen Purnawirawan Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Benny. Selamat pagi Pak Benny. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Bang Jutek Bongso, kuasa hukum terpidana kasus Vina dan juga pelapor Ibtu Rudiana. Selamat pagi, Bang Jutek. Bang Jutek. Selamat pagi, Mas Arief dan Mbak Rati. Ya, Bang Jutek, apalagi upaya yang dilakukan oleh para terpidana nantinya? Melihat kan ini juga sudah ada tim khusus yang juga memintai keterangan dari para terpidana. Belum lagi juga kan kabarnya Ibtu Rudiana ini juga akan diperiksa kembali atau dimintai keterangan oleh Irwasum dan juga oleh Propam Polri. Gini Mbak Rati, saya pikir baik dan bagus. Inilah kesempatan bagi teman-teman Mabes Polri sesuai dengan statement Pak Kapolri dan Pak Kabak Reskrim akan membantu membuat peristiwa ini seterang mungkin. Saya pikir ini pintu masuknya. Kami sudah membuat 3 LP yang menjadi dasar dari terjadinya dugaan hiruk pikuknya ya peristiwa kejadian tahun 2016 ini. Satu adalah kita membuat LP terhadap Pak Pasren dengan Kavi. Kemudian kita membuat LP terhadap Dede dan Aep. Dan terakhir kepada Bapak Rudiana. Ketiga LP ini adalah dasar peristiwa itu terjadi. Satu terhadap Pak Pasren dan Kavi adalah alibi. Bahwa para klien kami mengaku mereka ada tidur di rumahnya Pak Pasren bersama dengan anaknya Kavi di sebelahnya di rumah kontrakannya. Lalu dibantah oleh mereka dan Kavi, ya kita uji. Keterangan peristiwa ini terjadi dari Aep dan Dede. Dede sudah mencabut keterangannya yang katanya ke Pak Rudiana sehingga timbullah LP dan proses awal peristiwa ini. Dede sudah mencabut, tinggal Aep, ya kita uji. Pak Rudiana kita laporkan oleh karena ada dugaan menurut pengakuan klien kami di awal-awal ya dari penangkapan nih dari depan SMP 11 menurut pengakuan saya juga baru tahu tadi malam dari Saka gitu kan, rupanya mereka ini sudah dipukulin gitu kan, ditangkap sampai dibawa ke Polresta Cirebon, lalu timbul 11 nama dan yang lain. Nah, ini yang kita laporkan ada dugaannya intimidasi, ada dugaan penganiayaan sehingga proses ini patut diragukan apalagi tidak didampingi penasihat hukum di awal. Dan ini menjadi novum bagi kami untuk kami ajukan di PK. Jadi saya pikir dengan turunnya tim dari Mabes Polri dan juga LP kami, ya ini ada Ketua Harian Kompolnas Pak Benny, saya pikir ini juga dapat mengawasi. Kami rasakan Bapak Kapolri dan Bareskrim kami sudah diperiksa berapa kali selaku kuasa hukum mewakili pelapor dan juga saksi mendampingi saksi. Luar biasa sekali Pak Bareskrim ini sangat profesional. Ini saya saksikan sungguh-sungguh oleh karena kami alami sendiri. Kami diterima baik, kami diperlakukan baik, klien kami juga diperiksa dengan profesional. Saya pikir kalau ini terjadi tahun 2016 nggak akan hiruk pikuk seperti ini. Ini pun kan oknum tahun 2016 yang kami duga bukan institusi kepolisian. Saya pikir dengan niat Pak Kapolri dan ditunjukkan dan kami rasakan sendiri, masyarakat harus percaya dengan lembaga polisi ini. Ini sudah sangat baik. Sangat menurut saya tinggal kita melanjutkan. Dan pintu masuk ini kalau kita lanjutkan ya Mas Arief, kalau kita lanjutkan dari hasil 2016 nggak akan selesai. Saya pikir ini pintu masuk untuk Mabes Polri untuk memulai menyelik dari awal. Terima kasih Mas Arief. Ya, terima kasih Bang Jutek. Nah, ini kita dengar nanti Pak Benny ya. Pak Benny, ada 3 laporan kata Bang Jutek atau dari tim kuasa hukum para terpidana ya Pak Benny ya. Yang kemudian kita ketahui juga tim khusus ya bentukan dari Mabes Polri ini juga sudah sejak kemarin berlanjut hingga hari ini begitu mendalami memeriksa para terpidana ini gitu. Nah, pertanyaannya apakah tim khusus ini bergerak atas laporan yang 3 laporan ini atau memang inisiatif sebagaimana tadi apresiasi nih dari Bang Jutek nih bergerak cepat juga berinisiatif kalau seperti itu. Ya, yang pertama kita semua juga ikut memantau ya. Tim audit investigasi Bapak Irwasum dan jajarannya sudah turun di awal waktu itu.
untuk memastikan bagaimana proses penanganan di awal, ada masalah apa dan sebagainya, itu sudah jalan. Nah, kemudian beriringan dengan itu mulai muncul pengakuan-pengakuan dari entah pihak terpidana, entah saksi dan sebagainya yang didampingi oleh penasihat hukum. Ini kita bisa asumsikan bahwa mungkin dulu dia takut, sekarang karena sudah diyakinkan atau didampingi penasihat hukum, berani menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi. Ini tentunya hal yang bagus. Nah, ketika terjadi berbagai silang pendapat ya, dari pihak terpidana, saksi dan sebagainya, ini sudah menjadi atensi Mabes Polri. Ya. Hanya masalahnya kasusnya kan sudah SP3 karena putusan pra peradilan. Ya. Mau mulainya dari mana gitu? Ini kan harus ada dasar untuk membuka kembali atau mulai. Nah, bersamaan ini dengan beriringan ini laporan masuk. Itu dia. Iya, jadi ini momennya tentunya tepat sekali untuk menggunakan laporan ini untuk menguji keterangan masing-masing. Kalau kemarin hanya di media sosial, di media dan sebagainya, ini diawali dengan klarifikasi ya. Di awal itu penyelidikan klarifikasi, nanti kalau memang dinilai cukup baru naik ke penyidikan. Sudah pro justisia. Nah, ini tentunya harus dipertanggungjawabkan ketika nanti diajukan ke pengadilan. Jadi menurut kami ini momentum bagus yang tepat untuk membuat terang peristiwanya. Apa yang bisa didalami atau apa yang mungkin selama 2 hari ini didalami oleh pihak kepolisian kepada terpidana, Pak Benny? Ya, yang pertama tentunya siapa yang konsisten dengan pengakuannya. Ya, pasti ada, pasti ada. Mana yang tidak konsisten? Yang tidak konsisten karena apa? Misal dianiaya oleh siapa? Nah, ini nanti tentunya pihak Propam, Irwasum akan memberikan atensi dan mengambil langkah. Kemudian lagi nanti adakah itu yang menyuruh? Karena ini juga kami dengar katanya ada yang menyuruh dan sebagainya. Nah, inilah kesempatan kita untuk mengklarifikasi satu sehingga kan ada penasihat hukum yang ingin mencari kebenaran dengan keadilan melalui PK. Kami berharap nanti ada novum. Kemudian sementara ini sedang akan berproses Rivaldi juga kan? Ya, nah inilah menurut kami upaya yang dilakukan semua pihak ini menjadi upaya bersama untuk bagaimana satu membuat terang peristiwa ini, kemudian kedua mencari kebenaran. Oke, Pak, ada juga spekulasi yang berkembang di publik, Pak. Jadi tim sus yang bergerak untuk memintai dan menarik keterangan dari para terpidana ini juga buntut dari bisa jadi ketidakyakinan kepolisian dalam menangani perkara 2016 lalu dan juga upaya PK kedua yang akan dilakukan oleh Rivaldi. Bagaimana mungkin Mabes Polri mungkin melalui Kompolnas bisa menjawab hal ini usai jeda ya Pak ya. Kita akan kembali saat lagi.